Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Anissa dengan NIM 24123277. Saya berasal dari kelas SI4. Nah, di sini saya akan mendemokan lagi Android Studio. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa codingan ya dan mereview database, dan akan saya jalankan nanti di web ya, akan saya runningkan. Nah, ada beberapa codingan untuk membuat itu semua. Yang pertama itu ada membuat dari materi 13 ya, saya melanjutkan dari video kemarin. Itu materi yang ke-13 itu membuat panel guru, halaman dashboard, dan login. Lalu materi ke-14 itu membuat panel guru, fitur login, logout, dan dashboard. Lalu materi yang ke-15 itu membuat panel guru dan menampilkan kelas dari guru yang login. Lalu yang terakhir, materi yang ke-16 itu membuat panel guru dan membuat sesi presensi. Nah, oke. Kita lanjut saja ke codingannya ya. Nah, codingannya di sini saya membuatnya di Sublime Text. Nah, di sini tuh yang pertama itu ada index.php. Nah, index.php ini skripnya buat apa sih? Nah, jadi skrip ini adalah halaman dashboard ya untuk user guru setelah login. Jadi kita kalau mau login di halaman awal itu kita memerlukan script index.php ini. Jadi ya, yang pertama itu buat import file, koneksi, dan header itu ada di codingan bagian ini ya, ini dua ini. Nah, jadi ini biar dia terkoneksi ke database, jadi harus ada include koneksi.php dan juga harus include ke header PHP. Jadi kode ini tuh biar si koneksinya itu nyatu dengan database, connect lah gitu ya. Terus kalau header PHP-nya ini tuh buat apa namanya, tampilan header, ada menu, terus biar tampilannya itu cantik menggunakan bootstrap dan CSS dan juga icon dan sebagainya. Lalu buat login, pemeriksaan login di sini nih codingan ini ya. Jadi fungsinya itu untuk mengecek apakah sesinya itu sesi bagian guru itu ada atau tidaknya ya. Terus kalau nggak ada si bagian guru ini, kalau belum login, dia akan diarahkan ke codingan login.php yang akan nanti saya juga jelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian index.php dulu. Lalu bagian untuk tampilan sambutan guru, kayak selamat datang guru gitu kan, kayak di webnya gitu, biar ada tampilan selamat datang atau sambutan gitu kan, di bagian H6 ini. Jadi itu codingannya itu akan menampilkan pesan sambutan, juga nama guru dari session, dan deskripsi panel dashboard itu. Lalu yang keempat itu terdapat menu dashboard di bagian nih dia di sini ya, menu dashboard. Nah, di sini saya menggunakan BB person. Situ menggunakan icon bootstrap. Nah, di situ tuh bisa langsung cari saja di internet, banyak sesuai keinginan masing-masing ya. Yang pertama itu ada akun ya, menu dashboardnya itu ada akun. Jadi icon dan keterangan tapi belum berupa link. Terus yang bagian ini, bagian
menu kelas. Jadi si menu kelasnya ini nanti akan menuju ke codingan kelas.php ya, dan juga menuju ke halaman pengelolaan kelas.php. Lalu selanjutnya ini bagian menu presensi. Di sini juga menggunakan people, beda ya. Kalau yang akun tadi itu person, terus yang kelas ini menggunakan BB Bank, terus yang bagian menu presensi itu menggunakan ikonnya people. Lalu di sini juga ada menu logout menggunakan X circle ya, icon circle ya, bukan circle pertemanan ya. Jadi langsung saja ditutup dengan include footer PHP biar dia itu memanggil tampilan footer. Selanjutnya kita menjelaskan ke script header. Script header. Jadi di sini saya menggunakan CSS ya, bootstrap biar tampilannya itu bagus, dan juga di sini bootstrap ikonnya juga saya menggunakan ya. Jadi penjelasannya itu kalau view bentar mana nih kok ini cara set itu untuk menentukan berapa karakter. Terus yang viewport ini tadi menentukan beberapa karakter ya. Yang ini char set gimana sih ngomongnya. Terus yang ini viewport itu untuk agar halamannya itu responsif di HP atau ya di perangkat manapun. Terus ini ada title buat judul ya, judulnya itu ada dashboard guru. Lalu di sini ada link CSS Bootstrap, bisa dicari saja di internet. Lalu di sini body classnya menggunakan light ya. Terus juga ada tag body ya. Ini tadi ya, tag body untuk memberikan warna light itu apa sih? Abu-abu ya, abu-abu terang. Terus navbar, ini nav itu untuk bagian menu atas ya. Di situ juga udah ada warna-warnanya ya. Jadi di sini juga ada menu navbar home, menu navbar home, menu navbar kelas, menu navbar presensi, dan juga menu navbar logout. Nah, jadi itulah yang ada beberapa menu yang ada di dalam header. Jadi tujuannya yang buat bagian menu home ini tuh untuk agar dia tuh menuju ke indeks PHP. Terus kalau menu navbar kelasnya itu biar dia menuju ke codingan kelas.php. Lalu presensi itu dia akan menuju codingan ke sesi.php, dan begitu juga untuk logout.php. Di sini menu logout akan ke script logout PHP. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian footer ya, bagian footer. Bagian footer menggunakan dark itu sih hitam ya. Jadi script ini tuh untuk menampilkan bagian footer, bagian bawah halaman, serta juga memuat file JavaScript Bootstrap CSS ya. Nih di sini makanya harus ada footer. Jadi bagian sini itu untuk warnanya ya, di
jenis itu warna hitam gelap hitam gelap. Terus PJ3 ini itu untuk memberi padding itu vertikal atas untuk bawah, jadi ukurannya itu 3. Terus di sini menggunakan container text center text slide, itu untuk kontainernya itu memberi ruang ke kanan atau ke kiri biar dia rapi. Lalu text centernya itu biar dia tulisannya itu nanti dia di tengah. Text slide itu membuat warna abu-abu tipis terang putih. Terus ini ada juga isi footernya ya, bagiannya itu ada copyright and copy 2025 SMK Amikom, lalu ditutup. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan bagian utamanya untuk agar bisa membuka webnya itu, yaitu codingan atau script login.php. Jadi file ini tuh berfungsi sebagai halaman login untuk guru ya. Ada 2 bagian utamanya, itu yang bagian PHP di awal dan di akhir itu yang ini untuk menghubungkan si database dan agar dia itu terproses login. Lalu bagian tampilan HTML-nya itu untuk menghubungkan ke database ya ini tadi include koneksi PHP itu untuk menghubungkan ke database. Jadi fungsinya untuk menghubungkan script login PHP ke PHP database kita. Jadi selanjutnya itu bagian HTML-nya ya, bagiannya itu membuat tampilan form login ya, form login itu juga sudah menggunakan Bootstrap. Terus backgroundnya abu-abu, lalu form login sini juga menggunakan ada gambarnya ya, biar ada logonya dia di dashboardnya itu, dan juga gambarnya itu dimana sih, kok saya lupa. Gambar dulu baru login dulu kali ya, jadi gambarnya itu di atas login gitu. Terus di sini ada menu nick, pas login itu harus memasukkan nick dan juga password si guru tadi. Terus selanjutnya itu ini nih bagian cek gurunya ini ya. Jadi jika si cek gurunya kosong tuh si akun ini gak akan cocok, terus dia akan muncul kayak tulisan gagal akun tidak valid. Terus dia akan kembali ke halaman login jika akun itu tidak valid. Itu akan kembali ke session kalau bener ya. Jadi si session ini untuk menyimpan si data guru agar guru tetap terlogin saat membuka halaman lain. Jika dia berhasil, itu akan menampilkan berhasil terus sambutan selamat datang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan script koneksi.php. Nah, ini di sini tuh bagian generating PHP, jadi bisa dicari di internet ya, generate PHP. Langsung saja salin di file koneksi.php. Jadi file koneksi.php ini bagian terpenting karena untuk
terpanggil di semua halaman PHP. Jadi fungsi si koneksi PHP ini untuk mengaktifkan session dan menghubungkan PHP ke database kita. Jadi fungsi generate-nya ini untuk ya tadi mengaktifkan session, terus juga agar si sessionnya itu memulai dan bisa menyimpan data. Jadi datanya itu tadi kan ada data login, data yang bisa agar kekirim ke antar halaman, terus juga identitas si pengguna. Jadi harus wajib dipanggil itu menggunakan si session itu. Begitu. Selanjutnya saja kita ke penjelasan script logout ya, bagian logout. Ini logout. Jadi script ini tuh untuk kita keluar dari si halaman tadi, si akun tadi ya, dari aplikasi itu. Jadi tujuannya untuk menghentikan sesi login yang sedang aktif. Jadi di sini tuh include untuk memanggil koneksi.php yang terkoneksi di database itu agar kita panggil. Lalu walaupun logout tidak membutuhkan database langsung ya, jadi file koneksi ini biasanya juga memuat session untuk memulai session. Jadi kalau si sessionnya ini dimulai sebelum dihapus, maka file ini juga memang perlu di-include. Jadi include ini bagian koneksi si .php ini ya, biar dia terpanggil. Jika koneksi ini nggak ada si session, maka logout tidak akan bekerja gitu. Oke. Si echo ini tuh untuk menampilkan pemberitahuan kayak si kata sambutan tadi, bagian mana tadi, header apa footer tadi, login ya. Tuh nih di sini ada kata sambutannya, Anda telah logout. Jadi ada pesan begitu. Kalau udah logout itu kita pencet OK, itu dia akan mengalihkan ke halaman login. Jadi kalau udah logout itu bisa kita login lagi gitu. Langsung saja kita ke penjelasan kelas.php. Ini juga utama ya, utama dari si web itu. Jadi si web kelas.php ini tuh untuk memanggil koneksi dan header tadi nih di sini dia. Jadi koneksinya ini untuk apa? Jadi ya untuk menghubungkan PHP ke database dan memulai session. Terus kalau header buat apa? Kalau header ya menampilkan menu navbar yang tadi sudah saya sebutin itu tadi, navbar bagian atas itu, dan layout header. Terus di sini tuh ada cek ya, jika belum login tidak ada jejak pelogin ya di sini. Jadi bagiannya ini tuh si session itu yang untuk mengecek apakah si session ada atau enggak gitu kan. Jadi kalau jika belum login, nanti dia ada sambutan atau pesan, Anda harus login dulu gitu. Kemudian nanti kalau belum terpanggil si session tadi kan harus login dulu kan, makanya si script ini tuh harus kita lokasikan di script login.php biar dia tuh terhubung dengan login. Jadi makanya harus login dulu. Lalu nih exit untuk memastikan si kodenya di bawahnya itu tidak dijalankan, jadi harus ditutup dengan exit. Makanya agar si kodenya itu nggak dijalankan ya. Terus ini untuk memasukkan nick guru ya, juga harus menggunakan session agar terpanggil dari akun yang sedang login. Jadi si nick guru ini untuk mengambil daftar kelas yang dia ampu. Jadi ngambilnya itu dia membuatnya itu dari database ya, nanti akan saya tunjukkan. Selanjutnya ke mana ya? Mana dulu ya? Langsung saja ke sesi. Jadi
buat si file kelasnya tadi ini uh, ada beberapa ya kesimpulan itu untuk mengecek apakah guru sudah login, terus memanggil nih guru tadi itu dari session gitu, mengambil nicknya itu dari session, terus mengambil kelasnya juga dari database yang dihapus si guru tadi, lalu ditampilkan dalam bentuk tabel, lalu juga tersedia nanti ada tombol untuk melihat peserta dan rekap presensi, dan lalu yang terakhir itu ada tombol untuk menambah kelas baru di webnya nanti yang akan saya jalankan. Lalu yang terakhir ini juga ada sesi ya, sesi.php. Jadi sesinya .php ini juga memanggil koneksi dan si header PHP. Jadi fungsinya itu juga ya, koneksi ini untuk menghubungkan ke database dan untuk memanggil si session tadi. Nah, kalau si header ini untuk menampilkan navigasi dan template si header gitu. Lalu di sini juga ada cek ya, bagian si guru tadi tuh udah login apa belum. Nih. Jadi kalau dia belum login tuh ada sambutannya tadi tuh, Anda harus login, makanya lokasinya harus ada di login.php gitu. Ini nanti kan udah ya, sama ya bagian kelas tadi, ini langsung ini ke ini aja. Jadi sini guru tuh kalau dia ya itulah tadi ya, kalau udah dibuat di database-nya itu langsung saja dipanggil di sini nih di database-nya tadi itu. Jadi ini gurunya itu dari query database ya, jadi semuanya itu ambilnya dari kelas yang diajar oleh guru tersebut. Nah, simpannya itu menggunakan array $kelas gitu. Terus nih bagian menunya ada tambah sesi presensi menggunakan shadow itu apa, tipis-tipis itu apa sih shadow ya, itulah saya lupa. Jadi metodenya itu menggunakan post ya. Lalu form ini tuh ada beberapa pilih kelas ya, pilih kelas yaitu jadi dropdown yang berisi kelas yang diambil guru. Jadi value-nya itu langsung dikirim ke kode kelas yang nanti akan yang ditampilkan itu ada materi baik, saya lanjutkan. Jadi ini value ya, nih bagian ini kode kelas dan juga value bagian nama mapel itu untuk drop down yang berisi kelas yang diambil guru. Jadi dia value-nya dikirim ke kode kelas dan juga ditampilkan ke si nama mapel. Lalu input sesi ke berapanya itu nih itu akan si gurunya tadi itu akan mengisi sesi keberapa ya, terserah dia lah yang mengisi berapa. Jadi minimalnya itu 1 sampai maksimalnya itu 30 di sini saya buat nih minimal 1 no nih
jadi minimalnya 1, maksimalnya 30. Lalu diisi dengan materi utama, materi si sesi pertemuan itu tadi di bawahnya sesi ke tadi ini. Lalu juga bahasannya si materi tadi, bahasan sesi apa gitu kan, di bawah si materi sesi itu. Terus ada ininya, buton itu tuh untuk mengirim atau mensubmit si form tadi. Jadi saat proses dikirimnya itu menggunakan ini ya, iset, metodenya pos, lalu kirim. Maaf bersin, lagi hujan soalnya kan. Terus data inputnya itu mengambil dari si kode kelas ke sesi berapa atau sesi keberapa, lalu ke materi sesi, bahasan sesi, dan kode sesinya itu langsung memanggil ke generate random string 5 ya. Lalu simpan ke database kita tadi, ini stringnya ini. Jadi si sesi tadi tuh untuk menambahkan satu sesi baru ke tabel sesi. Terus datanya apa yang disimpan? Yaitu tadi kode kelas, ke sesi, materi sesi, bahasan sesi, dan juga kode sesi. Lalu si ini dapatkan ID sesi barusan ya menggunakan koneksi insert underscore ID itu untuk auto increment terakhir. Jadi si ini tuh penting untuk mengarahkan guru ke halaman presensi. Jadi mari langsung ke direct ke halaman presensi itu. Jadi langsung nampilin ke pesan bahwa sesi berhasil dibuat gitu. Setelah itu dia diarahkan ke presensi. Nih, silahkan presensi gitu ya, ininya, tulisannya, sambutannya, kata-katanya gitu kan. Jadi si guru tuh bisa langsung lakuin presensi siswa tersebut. Jadi di sini menggunakan atau memanggil si include footer.php tadi itu. Jadi kesimpulan si alurnya si sesi.php ini untuk mengecek apakah guru sudah login, terus mengambil kelas yang dia guru, terus tampilkan form tambah sesi presensi. Jadi si gurunya itu mengisi kelas, sesi keberapa, materi, bahasan, terus setelah itu bisa langsung saja kirim gitu kan. Kirim, setelah dikirim dia akan kesimpan ke sesi database, lalu mengambil ID sesi. Jadi nanti tuh ada langsung muncul ID sesi berapa, lalu ke direct ke halaman presensi untuk mengisi kehadiran siswa. Nah, mungkin itu saja penjelasan codingan untuk web si Amikom Guru ini. Kita langsung saja melihat database-nya ya. Ini database-nya. Nah, ini tadi yang ada isinya si sesinya itu ada ID sesi menggunakan integer, terus ada kode kelas, varchar 10, materi sesi menggunakan teks, lalu bahasan sesi menggunakan teks, lalu sini ada kode sesi varchar 5, terus ke sesi itu menggunakan integer, terus ada juga tanggal sesinya menggunakan date time gitu. Ini bagian guru, ini juga di sini ya sudah saya buat ya tabelnya dan nick guru. Nah, ini tadi kode kelasnya itu dia langsung auto increment gitu kan, langsung muncul gitu nih kode kelasnya.
Oke, begitu saja mungkin penjelasannya. Langsung saja kita ke halaman login ya. Langsung saja kita login, kita jalankan web itu. Localhost amikom underscore guru slash login .php. Nah, ini si dashboard tadi. Kalau dashboard ini halaman login guru SMK Amikom, jadi kita memasukkan nick si guru dan juga passwordnya. Nah, kita salin saja dari ini nick guru ini. Kita salin saja, guys. Terus passwordnya apa tadi? Rahasia login. Nah, ini ada bagian kata sambutannya, berhasil, selamat datang. Oke, kita okekan saja. Lalu di sini langsung dia ke indeks ya, bagian dashboard tuh index.php tadi. Langsung di sini tuh ada sambutannya, selamat datang Guru Arif Nur Rahman. Melalui panel ini Anda dapat membuat kelas dan melakukan presensi siswa. Ini bagian home ya, home bagian index.php. Ini baik kalau kita pencet di sini ikon kelas, dia akan ke kelas tadi itu ya. Di situ ya langsung ke sudah terhubung dari database kita tadi itu. Ini bagian kelas ada nomor ya, ada kode kelasnya ini tadi. Ada nama mapel, nik guru, nama guru, tahun ajaran, semester, opsi. Nah, di sini ada peserta dan juga rekap presensinya tadi ya. Terus di sini tuh bisa membuat baru. Nah, ini tadi bagian footernya ya, footer.php-nya ini. Nah, dia tuh kalau kita pencet si icon tadi tuh sama aja sih. Kalau dari sini juga dia langsung ke kelas.php. Kalau ke presensi gimana? Nah, nih ada tambah sesi presensi ya, ada di situ ada pilihannya tuh, menunya ada kelas, sesi keberapa, materi, bahasan. Oke, kita coba saja. Bahasan pemrograman 2, sesi ke-1, materi pengenalan Android, terus bahasannya linear layout. Langsung saja kirim. Nah, kalau sudah terkirim itu si localhost-nya itu langsung menuju ke silahkan presensi. Oke, karena di sini saya belum membuat not, jadi not found sini kan. Tapi dia itu langsung ke ini, langsung memberikan si kode kelas tadi itu. Tapi kan di sini saya sudah membuat gitu kan, nih kode sesinya tadi nih. Nih, kalau sudah berhasil login tadi ke presensi. Kalau logout gimana? Nih menu tampilan logoutnya dia langsung ke script ini tadi ya, indeksnya PHP-nya logout PHP. Jadi di sini ada kata sambutan Anda telah logout. Nah, kalau kita okekan dia akan kembali ke halaman login Guru SMK Amikom. Nah, mungkin itu saja penjelasan dan juga running webnya ya. Kalau ada perkataan saya yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.